Eddie Mora. Hey. See that guy? That's me. This lets you access all of it. Tell me about this book. Well, how much have you read of it? I was blind, but now I see. What's the asking price? 12.5. I'll take it. Film ini bercerita tentang Eddie Mora, seorang penulis yang hidupnya sedang gagal. Dia mantan pecandu narkoba yang masa depannya bisa dikatakan dekat dengan kata suram. Sampai ia mengkonsumsi obat NZT-48, obat yang bisa memacu kerja otak sehingga Eddie bisa memanfaatkan 100% dari kemampuan otaknya. Konon manusia hanya bisa menggunakan 20% otaknya untuk memproses sistem saraf manusia. Dengan NZT-48 bisa merangsang otak bekerja 100%. Setelah Eddie mengkonsumsi obat, kehidupannya berubah drastis. Dia memanfaatkan efek dari obat tersebut untuk kesenangannya. Tapi tentu saja ada yang harus dibayar dari kesenangannya itu. Adegan-adegan dalam film ini mampu memacu adrenalin penontonnya dan memperkirakan bagaimana jika otak bekerja 100%. Oke guys, langsung saja kita ke alur cerita film Limitless yang rilis tahun 2011. Seorang pemuda yang tampil aut-autan sebagai tokoh utama dalam film ini adalah Eddie Mora, seorang penulis yang gagal. Terlihat dia berusaha menceritakan isi bukunya kepada teman-temannya di bar, namun terpotong karena dia tidak mampu melanjutkan kisahnya. Dia berusaha memulai bukunya tetapi tidak berhasil. Selama berhari-hari tak satupun kalimat yang dia ketik, padahal redaksi sudah meminta naskah bukunya. Lagi pusing-pusingnya memikirkan buku, pacarnya yang bernama Lindy minta ketemuan dan tanpa Eddie sangka, Lindy minta putus. Karena Lindy merasa Eddie sudah tidak punya masa depan lagi. Saat pulang dengan kecewa dan pikiran pusing di tengah jalan, dia bertemu Vernon. Vernon adalah saudara Lindy, Eddie Mora. mantan pacarnya. Vernon lalu mengajaknya ke kafe dan meminum kopi dan bercerita tentang hidup Eddie. Vernon lalu memberikan sebutir obat kepada Eddie dan menjelaskan fungsi obat tersebut, yaitu dapat memicu kapasitas otak bekerja 100%. Eddie hanya tertawa dan menolak obat itu dan menyangka itu adalah jenis narkoba baru. Vernon memaksa Eddie untuk mencoba dulu dan memberikan kartu namanya jika sewaktu-waktu Eddie memerlukan obat itu lagi. Sepulangnya dari kafe, Eddie berpikir bahwa hidupnya sudah buruk. Sambil menelan obat itu, Eddie berpikir memangnya apalagi yang lebih buruk dari hidupnya yang sekarang. Saat menaiki tangga, dia bertemu dengan pemilik apartemen yang menagih uang sewa apartemennya. Selang beberapa detik, penglihatannya sangat cerah. Ternyata itu adalah efek dari dia meminum obat yang diberikan Vernon. Dalam seketika ia mampu berbicara lugas dan mengingat semua hal yang pernah ia lihat dan ia baca. Pemilik apartemen menjadi sangat takjub dan meminta Eddie membantu tugas kuliahnya. Eddie lalu menjadi sangat bersemangat dan menyelesaikan bukunya dalam satu malam. Keesokan harinya semua terlihat biasa kembali, karena efek dari obat itu sudah hilang. Eddie lalu menyerahkan naskah bukunya kepada redaksi dan hasilnya redaksi sangat menyukainya. Eddie lalu berpikir untuk meminta obat lagi kepada Vernon. Ia lalu melihat kartu nama Vernon dan menemuinya di rumahnya. Saat Eddie tiba, dia melihat Vernon sedang kacau. Tanpa basa-basi, Eddie meminta Vernon untuk memberinya obat yang telah merubah hidupnya. Vernon lalu menyuruh Eddie untuk mencuci baju dan membelikan makanan. Karena Eddie sangat butuh obat itu, Eddie menuruti perintah Vernon. Sampai di rumah Vernon, setelah membeli makanan dan mencuci baju, Eddie melihat Vernon sudah mati dengan luka tembakan di kepalanya. Eddie kaget bukan kepalang, ia lalu menelpon polisi dan melaporkan kejadian itu. Sebelum polisi datang, Eddie berpikir mencari obat yang ia minta pada Vernon. Eddie lalu menggeledah kamar Vernon dan menemukan bungkusan di bawah oven milik Vernon. Dan di dalam bungkusan itu ada sejumlah uang, buku catatan dan sekantong NZT-48 yang berisi ratusan butir. Eddie lalu cepat-cepat menyembunyikan kantongan itu, karena polisi yang ia panggil sudah datang. Setelah Eddie dimintai keterangan tentang matinya Vernon oleh polisi, Eddie lalu pulang dan menelan obat itu dan merencanakan untuk merubah hidupnya.
Eddie memakai uang dalam kantongan milik Vernon untuk modal merubah penampilannya dan mengeluarkan semua kemampuan yang ia miliki. NZT-48 yang ia telan mampu memicu otaknya untuk mengingat apa yang ia baca dan apa yang ia jalani. Obat itu juga memicu otak Eddie untuk belajar semua hal dengan cepat dan mampu menghubungkan semua pengetahuan. Eddie pun dalam seketika punya banyak relasi dan punya banyak uang. Eddie yang punya pikiran untuk selalu maju karena efek obat itu, lalu meminjam uang kepada preman karena dia tidak punya jaminan untuk meminjam di bank. Eddie pinjam uang karena ia butuh modal besar untuk menjadi pialang saham. Benar saja, Eddie menjadi sangat kaya dan sangat terkenal di dunia saham. Tidak butuh waktu lama, dia menjadi sangat terkenal karena saham, sampai ia masuk di koran dan dilihat oleh pacarnya. Eddie sudah kembali sama pacarnya karena Lindy sudah melihat masa depan besar bersama Eddie. Sampai di sini Eddie terus meminum NZT-48, bahkan ia menambah dosisnya jika ia butuh pikiran ekstra untuk pekerjaannya. Selama berbulan-bulan ia menikmati kebahagiaannya meminum NZT-48. Saat bertemu dengan pacarnya di taman dan akan pergi makan malam, Eddie merasa ada yang membuntutinya. Saat pulang dari makan malam bersama pacarnya, ia mendengarkan pesan suara dari temannya Kevin Doyle di bursa saham bahwa bosnya yang bernama Carl Van Loon, seorang pebisnis terkenal, ingin bertemu dengan Eddie. Keesokan harinya, Eddie bertemu dengan Carl dan Carl Van Loon sangat takjub dengan pemikiran Eddie. Carl meminta saran-saran untuk pembangunan perusahaannya. Sepulangnya bertemu Carl, Eddie merasa ada yang aneh. Ia merasa berbeda. Pikirannya kacau dan saat sadar ternyata dia telah ada di atas jembatan besar dan muntah-muntah. Dan ia ternyata selama 18 jam tak mampu mengingat apa yang ia lakukan. Dia berjalan pulang ke rumahnya dan pagi hari Eddie ingin meminum obat itu ternyata sudah habis. Dia benar-benar tidak bisa berpikir tanpa minum obat tersebut. Ia sudah kecanduan obat dan efek sampingnya sudah terasa. Eddie lalu menemui Carl dengan pikiran kacau karena tidak meminum NZT-48. Eddie pergi begitu saja meninggalkan Carl karena sudah tak tahan dengan kepalanya. Sesampainya di rumah, Eddie menerima telepon dari Melissa, mantan pacar dari Vernon. Melissa mengajak ketemuan dan menceritakan efek samping dari NZT-48 yang diberikan oleh Vernon kepadanya. Eddie berjuang mengalahkan kecanduannya dengan NZT-48. Dan ternyata Eddie tidak sendiri. Daftar nama dalam buku Vernon yang dipegang oleh Eddie tertulis nama-nama orang yang menggunakan NZT-48. Banyak sequel yang tidak terduga dan saling berhubungan dalam film ini, membuat film ini menarik untuk disimak. Di akhir film tersajikan Eddie Mora yang mencalonkan diri sebagai senator. Belum lagi cerita fiksi ilmiah tentang kapasitas otak yang divisualkan membuat kita berimajinasi dengan menghubungkan film ke kehidupan kita sehari-hari. Oke guys, waktu senggang tutup alur cerita film kali ini. Semoga bermanfaat.